Anak saya disunatkan. Saya sunatkan. Dulu saya pikir untuk kesehatan. Kalau saya disunat dulu karena ya saya takut karena kita tinggal di desa, ya kan. Tetapi kalau bilang sunat buat kesehatan, sekarang saya baru ngerti. Ternyata bukan masalah sunat nggak sunat. Kamu nggak sunat pun kalau ganti-ganti pasangan, istrinya 4, ya tetap kena penyakit kelamin. Oh, istri 4 bayangin. Colok di sini, baru selesai colok sini, colok sini, colok sini. Ini baru sembuh, dia lagi kena sakit, colok sini, sembuh, nyular ke yang satunya. Colok lagi, colok lagi, colok lagi. Sebelum Ya, melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Oke, yang memberi kisarin beriku. Oke. Jam setengah. Halo Pak. Halo, Shalom Alaikum, Om Swastiastu. Saya mau nanya, Pak, kan sekarang waktunya itu ya tanya jawab Alkitab ya. Ini waktu itu Bapak saya dengar kan bilang kalau apa yang sudah di perjanjian lama itu dibatalkan atau lebih tepatnya digenapi oleh Yesus Kristus dan sekarang punya hukum yang baru. Tapi apakah melakukan hal-hal baik yang ada dalam perjanjian lama itu mestinya masih boleh kan Pak, kayak 10 hukum, atau melakukan hal-hal yang bijaksana seperti dalam kitab Amsal, Pengkhotbah maupun Ayub itu masih harus kan Pak? Atau gimana menurut Bapak? Itu aja Pak, terima kasih. Perjanjian lama itu kan ada beberapa dibagi menjadi 3 kan. Kitab hukum, ya kan? Kitab hukum dan ketentuan-ketentuannya. Kedua, kitab sejarahnya. Dan yang ketiga, kitab-kitab prosa. Ya kan? Makanya ada namanya Torah, hukum, Naviim, dan Ketuvim kan. Nah, yang disebutkan dibatalkan itu apanya? Hukumnya kan, nomonnya, Torahnya, dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Sedangkan kitab hikmatnya ya tetap berlaku sepanjang masa kan. Suara kenabiannya, suara nubuatannya tetap berlaku kan. Yang dibatalkan apa? Yang dibatalkan hukumnya, ya kan? Torah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya, Efesus 2 ayat 15. Terus nubuatannya digenapi oleh Yesus. Tetapi kalau hikmat-hikmatnya kan berlaku sepanjang masa kan. Bahkan Torah dan Naviimnya pun kita membuat kita sekarang menerapkannya secara metafora. Paulus dan para rasul sudah beberapa kali menunjukkan bagaimana cara memetaforakan perjanjian lama itu. Nah, sekarang masalahnya adalah Torah itu bagaimana, Pak? Kalau saya 10 hukum Torah kan bagus, Pak, dilarang berzina. Nah, iya kan di perjanjian baru juga sudah ada. Mau kepengin perempuan aja udah berzina. Jangankan koitus, penis taruh di vagina, kepengin aja udah berzina. Ya kan? Jadi yang di perjanjian baru itu sudah mencakup semua yang ada dalam perjanjian lama. Hormat orang tua udah jelas, ya kan? Menguduskan Tuhan sudah jelas. Semua sudah ada dalam perjanjian baru. Apakah perjanjian lama nggak sempurna? Tetapi itu ada masanya di zamannya. Nah, kalau kita kan di zamannya kita, gitu. Zamannya kita kan di zaman Roh Kudus. Kairosnya Roh Kudus. Di mana Roh itu, hukum itu ada taruh di hati kita. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Nah, masalahnya kalau disunat, lalu buat apa kalau disunat? Pertanyaannya kalau disunat.
Aduh, Jibril dari mana itu Jibril? Jibril, saya tengking dalam nama Yesus. Kebetulan kalau soal sunat, saya untuk urusan kesehatan disunat Pak waktu kecil. Nah, saya kasih tahu ya, di negara-negara yang bersunat, ya, ternyata penyakit kelaminnya lebih tinggi daripada negara tak bersunat. Jadi itu semua hoax semua. Ya, itu hoax semua itu. Nangkep ya? Oh, sunat itu demi kesehatan. Dulu anak saya sunatkan ya. Saya sunat, anak saya juga disunatkan. Saya juga sunat. Anak saya disunatkan. Saya sunatkan. Dulu saya pikir untuk kesehatan. Kalau saya disunat dulu karena ya saya takut karena kita tinggal di desa, ya kan. Tetapi kalau bilang sunat buat kesehatan, sekarang saya baru ngerti. Ternyata bukan masalah sunat nggak sunat. Kamu nggak sunat pun kalau ganti-ganti pasangan, istrinya 4, ya tetap kena penyakit kelamin. Oh, istri 4 bayangin. Colok di sini, baru selesai colok sini, colok sini, colok sini. Ini baru sembuh, dia lagi kena sakit, colok sini, sembuh, nyular ke yang satunya. Colok lagi, colok lagi, colok lagi. Ya ini nggak sembuh-sembuh. Apalagi kalau udah namanya kena megalomania itu kan. Itu harus puasa, nggak tahan dia. 4-4-nya kena semua, bolak-balik. Ya, tetap aja kena penyakit kelamin. Jadi nggak ada yang tetap nggak sehat. Yang penting itu satu pasangan, ya. Satu pasangan itu yang lebih sehat dan jaga kebersihan. Nah itu lebih sehat daripada yang istrinya 4. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.